kualitas. Kalau pembaharuan menyesuaikan keadaan. Kalau zaman sudah canggih harus diikuti dengan pembaharuan juga. Itu aja, Pak. Iya, oke. Bagus. Yang lain silakan kesempatan bicara ya. Jadi ini juga saya memberi contoh juga nanti kalau saudara ngajar jangan terlalu fokus pada materi yang ada di PowerPoint ya. Saudara lebih penting untuk membangkitkan semangat anak-anak. Saudara lebih penting untuk memotivasi anak-anak. Lebih penting untuk menyadarkan anak-anak. Jadi sekaligus saya memberi contoh gitu ya bahwa inilah ya pakai Zoom ini jangan saudara masuk kemudian tidak mengontrol anak-anak yang HP-nya mati, yang dimatikan videonya, kemudian biarkan aja saudara membaca saja langsung yang ada di PowerPoint. Setelah itu habis saja waktu sudah gitu. Jadi jangan begitu, tidak ada bekasnya ya. Lebih harus kontrol, anak-anak dikontrol, disadarkan, dimotivasi gitu ya. Nanti mereka kalau sudah semangat juga akan belajar sendiri gitu ya mengenai materi, tinggal diberitahu ini topik yang harus dibaca di internet ada, udah selesai. Yang penting ada kemauan, dibangkitkan kemauannya dulu ya. Silakan. Yang berikut Ibu Yeni sedang apa? Atau mungkin Prof bisa penyempurnaan boleh juga ya? Penyempurnaan itu yang mana? Yang baru atau yang pembaruan? Pembaharuan itu dapat diartikan sebagai penyempurnaan, boleh ya? Pembaharuan, ya nanti saya bahas ya. Ini ya, dikompilasi dulu. Diartikan juga sebagai penyempurnaan, ya. Boleh. Artinya ya, dari yang sudah ada menjadi ada dilihat kekurangan-kekurangannya, kemudian akan diperbaiki ke menjadi lebih baru lagi sehingga disempurnakan, disebut kemudian. Atau gini, sekarang udah ya itu selesai yang itu. Kemudian yang benar-benar baru itu yang mana sebenarnya? Pembaruan atau pembaharuan? Artinya barangnya itu sudah ada ya, barang itu sudah ada, kemudian pembaruan. Yang benar-benar baru yang mana? Yang atau ini bukan benar-benar baru ya. Yang barunya banyak, yang banyak yang mana? Pembaruan. Nah, sekarang lihat kata dasar. Perubahan. Lihat kata dasarnya. Kalau kata dasar pembaruan baru. Kalau kata dasar pembaharuan baharu. Berarti kalau yang baru yang mana? Pembaruan. Ya, pembaruan. Nah, di situ. Jadi gitu cara belajar itu begitu. Jadi yang benar-benar baru ya pembaruan, ya. Kalau pembaruan itu contoh misalnya mahasiswa baru. Itu benar-benar baru, gitu ya. Kalau pembaharuan mahasiswa lama daftar ulang. Jadi kelihatan baru padahal dia sebenarnya mahasiswa lama, kemudian daftar ulang. Nah, itu pembaruan contohnya ya. Jadi kalau pembaharuan adalah memodifikasi. Pembaharuan itu memodifikasi yang ada disesuaikan dengan keadaan agar kelihatan baru. Jadi lama, ya, tapi agar kelihatan baru, kemudian dimodifikasi sedikit-sedikit. Itu ya dimodifikasi disesuaikan dengan keadaan zaman. Misalnya saudara ngajar gitu ya. Sebenarnya yang diajarkan kan itu juga. Sama kurikulumnya juga kurikulum yang itu. Cuman sekarang dimodifikasi pakai PowerPoint gitu ya. Sehingga kelihatan baru. Padahal yang disampaikan kan tetap yang lama. Hanya dimodifikasi pakai PowerPoint. Berarti itu ada pembaharuan. Kalau pembaruan berarti betul-betul baru. Seperti misalnya mahasiswa baru. Istri baru. Misalnya gitu ya. Istri baru ya nambah. Gitu. Misalnya istri kedua, nah ini istri baru saya. Kenapa Bu Maria? Ya kan saya memberi contoh itu biar jelas gitu ya. Jadi baru, betul-betul baru, artinya bukan modifikasi, gitu ya, bukan modifikasi. Kalau yang baru, nah nanti kaitannya dengan kurikulum,
Berarti kalau untuk pembaruan kurikulum yang lama itu, kurikulum yang sedang berlaku, Pak, yang sedang berlaku tetap diberlakukan yang itu. Tapi di dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan zaman. Itu pembaharuan, diperbaharui gitu ya, yang tidak sesuainya dihilangkan. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, kemudian karakteristik masyarakat ditambahkan sedikit-sedikit, dimodifikasi sehingga kelihatan baru. Kalau dicontohkan mobil misalnya gitu ya, contohkan mobil itu mobil lama tapi mau beli mobil baru. Nah, ini bedanya ya. Saya punya mobil lama, mau beli mobil baru, harganya terlalu tinggi. Uang saya hanya cukup untuk membuat mobil lama agar kelihatan baru. Dicat, gitu ya, dicat ganti warna, jadi kelihatan baru. Itu bukan baru sebenarnya, itu hanya diperbaharui. Diperbaharui, dimodifikasi, gitu ya. Misalnya bannya dibuat ada agak keluar, agak besar, bempernya ditambah sedikit. Mobilnya mah mobil lama, hanya dimodifikasi, diperbaharui. Nah, itu namanya pembaruan, pembaharuan. Kalau pembaruan ya betul-betul beli mobil baru, gitu ya. Beli rumah baru, mahasiswa baru, gitu ya. Tempat baru, pindah tempat, gitu ya. Kalau misalnya rumah yang lama ditambah kamar, misalnya karena anak bertambah, itu masuknya modifikasi pembaharuan. Paham sampai sini? Paham. Paham. Nah, kalau ada yang masih mau bertanya, nah nanti kaitannya dengan mata kuliah kita itu adalah pembaruan, artinya dalam rangka memanage evaluasi pembelajaran dalam rangka membuat kurikulum, mengembangkan kurikulum. Arahnya ke situ ya. Jadi bukan memodifikasi, walaupun tetap yang lama masih bisa dipertimbangkan untuk melahirkan yang baru itu. Tetap masih mempertimbangkan ajaran yang lama yang baik. Kalau NU kan begitu ya, mempertahankan nilai-nilai lama yang baik, menggali nilai-nilai baru yang lebih baik. Ya, itu di dalam pengembangan kurikulum selalu begitu. Baik, kalau sudah paham, saya akan share screen. Saya akan share screen dulu, izin. Bisa terbaca? Bisa, Pak. Kalau tidak pakai di Zoom, nah segini terbaca ya. Tuh, udah besar-besar kok. Ini materi yang akan kita kaji hanya 9 pun dengan wassalam, jadi hanya 8 tayangan. Dikurangi lagi 1 judul, jadi hanya 7 tayangan saja, tidak banyak-banyak. Jadi ini judulnya mata kuliah kita, manajemen evaluasi pembelajaran dan pembaruan kurikulum. Intinya bagaimana merencanakan, melaksanakan, menilai gitu ya, dan menindaklanjuti evaluasi pembelajaran itu. Kemudian hasil evaluasi pembelajaran itu bagaimana dijadikan dasar untuk mengembangkan sebuah kurikulum. Jadi sebenarnya intinya harus bisa mengembangkan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran. Ya, mengembangkan kurikulum baru walaupun berdasarkan pengetahuan yang lama. Saya selalu mengingatkan ini ya, kalau bicara tentang pendidikan itu. Dulu juga saya pernah kemukakan juga di mata kuliah terutama tentang manajemen mutu, dulu pernah dikemukakan ini. Jadi tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ ada fungsi dan ada tujuan. Sehingga ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka ini yang harus ditekankan kembali ya dalam evaluasi pembelajaran maupun dalam
pengembangan dan pembaruan kurikulum. Di dalam fungsi adalah kemampuan watak dan mencerdaskan. Itu harus lebih ditekankan kembali karena disinyalir kemampuan bangsa Indonesia itu masih rendah, gitu ya. Kemudian wataknya masih kurang jelas, begitupun masih kurang cerdas, gitu ya. Kecerdasannya masih perlu ditingkatkan. Tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang ini tanda merah ini yang perlu ditekankan kembali, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Jadi bagaimana agar mereka nanti ujung-ujungnya dari pembelajaran yang kita pandu itu, dari pembelajaran yang kita berikan itu, bisa mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Itu yang harus ditekankan kembali ya, di samping sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Tapi yang perlu ditekankan kembali dalam kondisi sekarang adalah 3 hal. Iman dan takwa, akhlak mulia, dan tanggung jawab. Itu perlu ditekankan kembali di dalam pembelajaran maupun di dalam pembaruan kurikulum. Kemudian ini tema kurikulum 2013. Kalau tidak salah dulu juga sudah pernah kita diskusikan juga ini. Saya menekankan kembali karena ini memang kajian kurikulum, kajian pembelajaran tidak akan lepas, gitu ya, tidak akan lepas dari tema kurikulum. Hanya saya informasikan gitu ya bahwa sekarang pemerintah juga sedang merancang kurikulum baru. Kurikulum Merdeka Belajar, dan sedang di pilot project-kan di beberapa sekolah secara bertahap, sehingga nanti ya berubah juga ya kurikulum 2013 revisi yang sekarang sudah masuk tahapan revisi itu nanti akan berubah juga ya, artinya berubah menjadi kurikulum baru yang insya Allah namanya kurikulum Merdeka Belajar. Tapi di kita itu tidak konsisten gitu ya, karena nanti kalau ganti pejabat kadang-kadang ganti lagi kebijakannya, itu yang membingungkan guru di lapangan. Makanya saudara harus betul-betul menjadi guru-guru yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Gitu ya ini, karena ini temanya akan nyambung dengan tema ini, sehingga perubahan apapun saudara tidak bingung. Ya, jadi tema dari kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Jadi ini ada gambarannya di gambaran yang lingkaran di samping kiri ini, kiri kalau dari saya. Produktif, kreatif, inovatif, dan afektif ini di tengah, ya, kemudian dibentuk atau dikuatkan oleh sikap tahu mengapa, kemudian pengetahuan, tahu apa, dan keterampilan, tahu bagaimana. Ditunjang oleh standar. Yang rame lagi di kelas dimatikan ya itunya, dimatikan mikrofonnya. Ditunjang oleh kompetensi lulusan, kemudian oleh standar isi, oleh struktur kurikulum, proses pembelajaran, proses penilaian, silabus, dan buku sumber sebagai sumber belajar untuk merealisasikan kurikulum 2013 ini. Untuk bisa membuat siswa yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan ini, maka terlebih dahulu kita sebagai guru, kepala sekolah maupun sebagai pengawas harus terlebih dahulu menjadi guru yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Artinya berkarakter afektif ini ya. Bagaimana caranya? Ya, kita membiasakan bersikap baik, kita membiasakan menjadi orang terampil,
kita membiasakan belajar untuk memiliki banyak ilmu pengetahuan sehingga nanti ujung-ujungnya bisa menjadi orang yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Sehingga kalau dalam dikaitkan dengan konteks kebijakan baru yaitu Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka Belajar, gitu ya, diharapkan nanti saudara, kalau saudara guru, diharapkan menjadi guru penggerak, guru yang bisa menggerakkan berbagai potensi peserta didik maupun potensi lingkungan yang ada di sekolah tempat saudara bekerja. Kemudian kalau saudara menjadi kepala sekolah juga diharapkan menjadi kepala sekolah penggerak. Demikian halnya pengawas ya, menjadi pengawas penggerak yang bisa menggerakkan orang lain dan lingkungannya ke arah yang produktif, ke arah yang kreatif dan ke arah yang inovatif, serta ke arah terbentuknya karakter yang baik di kalangan, khususnya di kalangan peserta. Nah ini temanya ya, yang pertama tentang tema kurikulum. Yang sebenarnya sudah saudara terapkan mungkin kalau yang sudah menerapkan kurikulum 13, apalagi kurikulum 13 revisinya. Paling tidak ini yang harus dipahami ya, bahwa ini temanya produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara terintegrasi. Secara integrasi itu secara utuh, itu ya